Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 23. Roma pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 23. Ayat 19 dulu dikatakan di sana. Ya, firman Tuhan berkata begini, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dulu waktu kita belum hidup dalam kebenaran, kita belum mengenal Yesus, kita tidak tahu firman Tuhan, kita menyerahkan tubuh kita dan anggota-anggota tubuh kita dipakai untuk menjadi hamba kecemaran, sehingga orang bebas melakukan kenajisan, persinahan, perselingkuhan. Saya berdoa di sini tidak ada lagi yang berselingkuh. Nggak usah angkat tangan. Nanti kita baptis rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Iya. Saudara, ketika orang belum mengenal kebenaran, orang belum mengenal Yesus, dia melakukan dengan segala macam keserakahan, kecemaran, ya. Itu merupakan hal yang biasa, bahkan apa yang dulu itu kita anggap keuntungan melakukan dosa-dosa itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, sekarang ketika kamu mengenal Kristus, harusnya kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kamu kepada pengudusan. Sehingga kita hidup di dunia ini kita bekerja, iya. Bukan berarti ketika seseorang menerima Yesus dia tidak bekerja lagi. Tuhan bilang saya harus kudus, jadi saya berhenti kerja dulu. Apalagi saya mau sekolah Alkitab jadi pendeta. Jangan semua jadi pendeta, nanti saya banyak saingan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu bukan berarti masuk sekolah Alkitab. Di rumah tanggamu, dalam keluargamu, hidup suami istri, hidup dengan orang tua, dengan anak, bagaimana kita mencerminkan hidup di dalam kebenaran, itu yang terpenting. Kalau engkau bekerja menjadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur, yang memegang nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Kalau engkau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Di dalam usahamu, bisnismu ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya. Tapi sayang banyak orang itu ngaku-ngaku Kristen, bikin malu nama Tuhan. Kalau engkau cuma punya level iman percaya, firman Tuhan berkata, maaf, setan juga percaya kepada nama Allah dan mereka gemetar. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, maka kita sama setan satu. Kalau saudara cuma punya iman percaya yang setiap hari Minggu ke gereja, ini kok sinar kemuliaannya makin terang ya. Kalau saudara cuma punya iman percaya, berarti saudara kita ini cuma satu level sama setan. Karena Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik, tapi setan juga percaya akan hal itu. Lalu sekarang yang membedakan kita sama setan apa? Sama-sama percaya. Tapi setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman. Setan tidak memiliki karakter Kristus. Kita melakukan firman dan kita memiliki karakter Kristus. Itu bedanya. Percayanya sama, tapi kita hidupnya diubahkan. Setan gak mungkin berubah. Penipu dia tetap penipu, dia bapa penipu. Segala yang jahat ada padanya, karena memang dia bapa penjahat. Tapi kita dikatakan dulu kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kecemaran, percabulan, kenajisan, penipuan, kedengkian, segala hal-hal yang jahat. Tapi waktu kita tahu kita telah ditebus, harganya lunas dibayar, harusnya kita juga menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi milik Kristus, yang akan membawa kita kepada pengudusan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Nggak usah sibuk cari uang, cari harta, cari kekayaan.
Jangan hanya mencari Yesus. Yesus bilang, kamu datang sama aku cuma karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Karena itu kamu balik lagi berharap makan lagi lalu kenyang lagi. Tapi bekerjalah untuk sesuatu buah yang sampai pada kekekalan, bukan kebinasaan. Waktu engkau masih hidup di dalam dosa, engkau bebas dari kebenaran karena memang engkau tidak tahu kebenaran. Tapi ketika engkau menerima Yesus, sang kebenaran itu, engkau tahu kebenaran. Dan ketika engkau tahu kebenaran, jangan pura-pura tidak tahu. Makanya saya bilang mengampuni orang yang belum bertobat terima Yesus itu lebih gampang, saudara, ya. Karena ada ayatnya, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi doain orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran, apalagi yang sudah pelayanan, itu agak repot. Karena kita harus mengganti sedikit ayat. Ampuni dia Tuhan karena dia pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Saudara, jangan pura-pura tidak tahu. Engkau ditebus dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan hidup kita. Biar hidup kita menjadi berkat di mana, di dalam rumah tangga, keluarga engkau sebagai suami, jadilah suami yang takut akan Tuhan, supaya istri dan anak-anakmu berbahagia. Sebagai istri, jadilah istri yang menjadi penolong bagi suami, ya, menjadi ibu yang baik di tengah rumah tangga. Mari kita berdoa dari hidup kita sendiri dulu menjadi berkat. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa persinahan, perselingkuhan itu menempati urutan tertinggi sekarang. Enggak di kalangan orang yang tidak bertobat, yang tidak mengenal Yesus, di kalangan orang gereja pun, ya, ini terjadi, saudara. Kenapa? Engkau sudah tahu itu dosa, jangan main-main dengan dosa. Ya, kalau ketemu mantan, enggak usah tuker-tukeran nomor HP. Amin, bapak-bapak.